Semuanya, kembali lagi kita bertemu malam hari ini ya. Minggu lalu, tidak ada kelas sekolah orang tua, jadi kita jumpanya di Rabu minggu ini. Oke teman-teman, saya ingin eee, terima kasih. Saya ingin membawakan, materi pada malam hari ini, tapi mungkin mungkin saja ada teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini. Salam kenal, saya Vindira Laila. Saya seorang family hipnoterapis, lulusan dari, Akademi Hipnoterapi Indonesia ya. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih, atas kesempatannya yang diberikan oleh Coach Arisandi untuk saya membawakan kelas sekolah orang tua ini. Jadi materi yang saya bawakan ini adalah materi yang disusun oleh Pak Arisandi dan saya yang mendeliver, seperti itu ya teman-teman. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan, apa ya, materi yang, temanya itu menuju orang tua yang menyembuhkan, bukan yang melukai, ya. Siapa nih teman-teman yang pengen sama-sama belajar, boleh respon saya ya, boleh ketik angka 1 kalau pengen atau excited belajar pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang oke, thank you, Sis Feni, Irma, thank you. Wah, ada Nyoman, ada Heribertus yang sudah merespon, thank you, terima kasih. Mungkin ini teman-teman yang sebelumnya sudah sering mengikuti sekolah orang tua, apakah masih ada yang mengingat? Saya pernah membawakan, 10 pola yang keliru, yang sering, dilakukan oleh orang tua yang menimbulkan luka batin pada anak. Teman-teman yang pernah mengikuti sesi ini bersama saya ada nggak yang masih ingat? Apa tuh salah satunya dari 10 pola yang keliru, yang sering menimbulkan luka batin pada anak? Boleh nggak bantu saya respon di kolom chat? Mungkin ada teman-teman yang masih ingat, kita nanti akan berangkat dari sini nih teman-teman, dari materi sekolah orang tua yang, pernah saya bawakan beberapa minggu lalu mengenai 10 pola keliru yang sering meninggalkan luka batin pada anak. Ada nggak nih yang bisa jawab nih? Atau yang masih ingat? Atau semuanya sudah lupa? Melebeli anak dengan hal negatif, membanding-bandingkan anak. Wah, ini udah ada nih yang jawab nih. Terima kasih ya untuk yang sudah merespon, Pak Nyoman dan Sis Feni. Nah, pada malam hari ini, saya ingin apa ya, kembalilah gitu ya, mengingatkan kita. Jadi, di sekolah orang tua yang kali lalu ada 10 pola yang keliru gitu, yang tanpa sadar ya, orang tua itu sering, melakukan itu sehingga menimbulkan luka gitu ya terhadap anak. Apa aja sih, 10 pola itu gitu? Yang pertama adalah oke, thank you. Yang pertama adalah mengasuh anak dengan ancaman, hukuman, dan ketakutan, seperti itu ya. Yang kedua adalah menolak emosi anak. Yang ketiga, membandingkan anak seperti yang tadi Sis Feni, tulis ya. Lalu yang keempat, tidak hadir secara emosional. Yang kelima, menuntut anak memenuhi kebutuhan orang tua gitu ya. Yang keenam, memaksa anak menjadi anak baik. Yang ketujuh, tidak konsisten dan tidak adil dalam perlakuan. Kedelapan, mengecilkan prestasi atau mengabaikan upaya anak. Sembilan, tidak minta maaf saat salah. Dan yang ke-10 adalah mewariskan trauma antar generasi yang tanpa disadari ya gitu. Nah, teman-teman pada malam hari ini dari materi ini ternyata nih bisa dikembangkan lagi nih. Nah, sekarang kita mulai beralih karena kita udah pelajari yang 10 pola yang keliru ini, kita beralih bagaimana menjadi orang tua yang bisa menyembuhkan luka gitu ya, bisa menyembuhkan bukan malah melukai anak ya. Nah teman-teman, ini materi ini, dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita malam ini akan sama-sama yang pertama belajar menyadari dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Yang kedua, memperbaiki pola di hubungan sehari-hari dengan anak. Yang ketiga, menyembuhkan luka pribadi kita agar kita tidak mewariskan luka atau trauma, kepada generasi selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut di yang pertama. Oke, teman-teman dalam, menyadari dan bertanggung jawab, sebagai, orang tua, ini kita tuh tentu aja pasti
ada tujuannya gitu, ada tujuannya kenapa kita belajar ini, kenapa kita belajar untuk menyadari dan, bertanggung jawab ya, ketika kita mau, menyembuhkan luka yang mungkin saja sudah terlanjur kita, buat sehingga sudah melukai, apa namanya, hati anak gitu ya. Nah tujuannya nih supaya apa sih kita belajar ini? Tujuannya agar kita sebagai orang tua tuh menyadari bahwa kita ini telah membawa luka masa lalu kita, gitu. Nah, tapi kita juga punya pilihan gitu teman-teman, kita punya pilihan untuk berubah, seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya gimana nih kita sebagai orang tua menyadari dan bertanggung jawab nih atas, apa namanya, pola yang telah terjadi. Nah, ini ada latihannya nih teman-teman. Yang pertama adalah latihan refleksi pola orang tua saya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silahkan bisa mungkin kalau ada buku catatan, teman-teman boleh catat ya di, buku catatan masing-masing. Apa sih pola pengasuhan yang saya alami dari orang tua saya? Nah, ini teman-teman bisa tulis yang baik maupun pola yang menyakitkan. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk teman-teman bisa mengenali. Teman-teman boleh catat apa pola pengasuhan yang saya alami dari orang tua, baik itu adalah hal yang baik maupun yang menyakitkan. Nah, yang kedua latihannya teman-teman juga boleh menuliskan kembali apa yang sering muncul di dalam diri saya sekarang, yang mungkin saja itu adalah, warisan gitu dari, pola itu gitu, dari luka itu. Misalnya teman-teman dalam pola pengasuhannya mengalami, apa ya, mengalami penolakan gitu ya. Teman-teman, misalnya kita adalah, anak yang tidak diinginkan kehadirannya gitu. Maka ini akan memunculkan pola kita itu menjadi orang yang tumbuh ya, yang tumbuh menjadi orang dewasa yang takut ditolak, gitu. Nah, bisa jadi kita tumbuh jadi orang yang pengen selalu, sempurna, perfeksionis gitu ya, atau bisa jadi kita tumbuh menjadi orang yang sulit memaafkan. Nah, ini teman-teman kenali sebagai seorang dewasa, sebagai orang tua, apa sih yang sering muncul di dalam diri diri saya sekarang ini, pola-pola seperti apa sih? Nah, teman-teman boleh, eee mencatat ini. Nah, latihan tadi yang saya bilang untuk menyadari gitu bahwa kita tuh ada satu pola luka dari masa lalu yang, kita bawa, tapi kita punya pilihan untuk berubah gitu. Jadi teman-teman bisa, berlatih ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengamati bagaimana pola itu muncul dalam cara saya berinteraksi dengan anak saya sekarang, gitu. Teman-teman boleh lihat nih bagaimana pola yang tadi terjadi pada diri teman-teman kecil gitu ya, dalam masa pengasuhan. Nah sekarang pola ini tuh muncul dalam cara teman-teman berinteraksi dengan, anak masing-masing, seperti itu ya. Tujuannya buat apa sih mengamati ini? Tujuannya untuk membangun kesadaran teman-teman bahwa pola melukai anak itu sebetulnya adalah pola-pola lama yang tidak kita sadari, gitu. Ketika kita terluka, kita juga akhirnya sering mengulang pola melukai anak kita. Padahal kan secara pikiran, sadar gitu ya, pikiran logis kita kan tidak mungkin lah ya kita mempunyai anak untuk kita lukai gitu. Tapi tanpa sadar di PBS kita, di pikiran bawah sadar kita, muncullah sabotase-sabotase yang akhirnya kita tuh, melukai anak-anak kita. Nah, ini teman-teman bisa, berlatih untuk menyadari pola ini. Teman-teman kalau seandainya ada yang mau, teman-teman tanyakan, teman-teman boleh drop di kolom chat ya, kalau seandainya ada yang mau teman-teman tanyakan, kalau enggak saya lanjut. Oke, saya lanjut ke yang tadi menyadari dan bertanggung jawab, latihannya refleksi pola ya, refleksi pola. Nah, yang selanjutnya adalah berlatih mengenai prinsip sedikit lebih baik setiap hari. Apa sih prinsip sedikit lebih baik setiap hari? Jadi gini teman-teman, dalam menjalani parenting ya teman-teman, ketika kita itu mungkin aja sudah merasa bahwa kita nih sebagai orang tua yang
sudah terlanjur gitu, atau kita nih baru tahu ilmunya di usia yang sekarang gitu. Coba dulu ya tahu ilmu sebelum punya anak gitu, saya bisa lebih banyak waktu untuk belajar gitu kan. Sekarang anak saya udah, tumbuh, besar, sudah ada yang sudah remaja gitu ya, ada yang sudah, apa namanya, ada yang sudah mungkin anak-anaknya berkeluarga, bisa nggak sih gitu ya, saya tuh sebagai orang tua itu, memperbaiki ini. Tetap ya teman-teman, apapun kondisinya kalau kita mau berubah, kita pasti, bisa gitu, asalkan ada keinginan kuat dari dalam diri. Nah, yang kedua, prinsip sedikit lebih baik setiap hari ini adalah kita tidak bukan berarti kita itu menjadi orang tua yang sempurna dalam waktu satu malam, gitu ya. Tapi setiap hari kita tuh bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya teman-teman mau memperbaiki hari ini saya mau mencoba belajar untuk menjadi orang tua yang mendengarkan tanpa menghakimi. Mendengarkan aja anak, dia mau ngomong apa, dia mau cerita apa, dia mau berkeluh kesah apa, gitu ya, emosinya yang, sedang muncul di permukaan itu apa. Nah, kita berusaha untuk belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Satu, apa namanya, satu hal ini aja ya yang teman-teman lakukan hari ini, nggak usah mesti harus semuanya sekaligus gitu ya, sempurna, dalam waktu satu malam, nggak perlu seperti itu teman-teman, tapi teman-teman bisa lakukan, "Hari ini, saya mengizinkan diri saya gitu untuk mendengarkan tanpa menghakimi." Nah, besok apalagi nih yang mau saya latih gitu ya, besok yang mau saya latih adalah saya mau, untuk menyebutkan perasaan gitu, bukan menyalahkan. Misalnya ketika anak kita merasa marah, ya kita, apa namanya, kita bisa mengatakan gitu, ya mama, papa, bisa merasakan kamu merasa marah ya, kamu merasa sedih ya, bukan menyalah-nyalahkan atas, apa namanya, perasaan yang dialami anak gitu. Maupun ini bisa terjadi juga, untuk diri kita sendiri. Ketika diri kita sedang mengalami satu gejolak emosi yang, gejolak emosi ini, bagi kita ini challenging gitu ya, kita merasa marah atau kita merasa tidak didengarkan atau kita merasa tidak berharga, kita bisa menyebutkan bahwa saya sedang merasa apa gitu ya. Bukan menyalah-nyalahkan diri kita juga gitu bahwa, "Aduh saya nih udah gagal nih karena apa namanya, saya merasa seperti ini gitu ya, saya punya emosi yang, apa namanya, negatif gitu. Nah ini jadi teman-teman bisa, eee, melakukannya sedikit demi sedikit gitu, tapi setiap hari. Nah, terus di besok lusanya gitu kan, kita berlatih apa lagi nih, satu hal aja ya yang kita latih. Cobalah, mungkin aja di besok lusa saya mau melatih diri saya untuk meminta maaf ketika saya melakukan kesalahan. Atau mungkin saja di dalam parenting ada kalanya emosi kita, meledak gitu ya gitu, tapi kita mau nih melatih ini, melatih bahwa ketika itu, terjadi, kita mau gitu meminta maaf ketika, apa namanya, ada sesuatu yang, tidak selaras gitu yang kita lakukan. Nah, ingat ya teman-teman, jadi proses perubahannya ini, lebih tentang, kepada konsistensi gitu, daripada teman-teman melakukan intensitas yang besar, tapi cuman sekali-sekali di dalam hidup gitu. Jadi lebih baik teman-teman melakukan day by day, hari ini saya mau melatih ini, besok saya mau melatih ini, lusa saya mau melatih ini, satu persatu gitu. Teman-teman boleh tulis juga di, apa namanya, jurnal teman-teman gitu, teman-teman mau melatih apa. Sehingga nanti mungkin saja di satu bulan atau di 2 bulan atau di 3 bulan teman-teman sudah melihat tuh, berapa banyak hal-hal baik yang teman-teman lakukan sedikit demi sedikit setiap harinya, gitu ya teman-teman. Itu adalah, apa namanya, prinsip sedikit lebih baik setiap hari. Nah, lalu kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu pola perbaikan dalam interaksi harian. Teman-teman bisa, melihat ya, misalnya nih, sekarang nih kita mau, melakukan pola perbaikan dalam interaksi harian kita dengan anak ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita hari ini temanya kita mau memvalidasi emosi anak ya. Contohnya nih, ini yang pertama, contohnya misalnya kita mau validasi emosi anak. Praktek
prakteknya apa nih gitu, praktek baru yang mau kita lakukan untuk menyembuhkan ya, untuk menyembuhkan mungkin saja sudah ada luka di sana ya, terhadap emosinya dia gitu kan. Nah, teman-teman ketika anak marah atau sedih, teman-teman boleh atau bisa mengatakan, "Mama papa mengerti kamu merasa marah, mama papa mengerti kamu sedang merasa sedih," atau apapun gitu ya, bentuk, emosi yang, dialami oleh anak itu. Nah, di sini ada penjelasannya nih teman-teman, kenapa, kita, mempraktekkan ini gitu ya. Nah, karena daripada kita mengatakan ketika anak nangis itu, "Ah, kamu gitu aja nangis, malu-maluin, jangan cengeng dong," gitu ya. Jadi anak laki-laki harus kuat dong, jangan jangan apa, gembeng gitu ya, gampang nangis gitu ya. Nah, daripada gitu kita melakukan itu, yang mana kata-kata itu dapat semakin melukai gitu ya, harga diri anak, perasaannya dia gitu kan. Lebih baik kita mengatakan bahwa, "Mama, papa, mengerti gitu, kamu sekarang merasa sedih. Mama papa tahu kok rasanya kamu, sedang merasa apa gitu ya, emosi yang dia rasakan. Karena itu bisa menciptakan ruang aman gitu bagi, eee, anak kita untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, tentu aja teman-teman, kita selalu ya mengulang mengulang esensi dari pembelajaran-pembelajaran, sekolah orang tua, antara lain tentang kebutuhan dasar emosi anak, salah satunya adalah rasa aman ini. Nah, jadi ketika, kita belajar untuk, validasi emosi anak, maka dampaknya itu yang akan terjadi, akan ada ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya, kita ingin berlatih tema, misalnya memberikan pilihan gitu ya dan keterlibatan. Nah, cara prakteknya gimana nih gitu, praktek yang menyembuhkan gimana nih dalam memberikan pilihan dan keterlibatan? Kita bisa, mengatakan misalnya kita mau, apa namanya, dia belajar gitu atau dia mengerjakan PR gitu kan, kita bisa memberikan pilihan kepada anak ketika dia udah mulai mungkin kelihatan capek atau males-malesan atau bahkan nggak mau gitu ya untuk belajar, kita bisa kasih mereka tuh pilihan, "Kamu mau kerjakan PR dulu atau kamu mau istirahat sebentar?" Kayak gitu ya teman-teman. Kenapa sih kita perlu, memberikan pilihan dan, apa namanya, tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan, "Ayo belajar," gitu, "harus belajar," gitu kan. Nah, karena ini akan memberikan pilihan kecil yang membuat anak itu bisa punya kontrol diri. Dan masih ada relasinya, masih ada hubungannya juga dengan rasa aman, gitu ya teman-teman. Jadi ketika anak itu, diberikan ruang untuk, memilih gitu ya, untuk dia itu juga bisa terlibat dalam mengambil keputusan gitu kan. Karena kan ketika dia belajar itu kan juga, dampaknya untuk dirinya sendiri ya. Ketika dia mampu terlibat, dia diberikan pilihan gitu ya, maka ini akan membuat dia punya kontrol diri, atau otoritas gitu ya teman-teman, dan otoritas juga adalah salah satu kebutuhan dasar emosi setiap manusia, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang C ya, berarti ini udah yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga misalnya kita mau, untuk apa ya, praktek menyembuhkan, bahasa ya, bahasa bahasa yang lebih empatik lah gitu ya, bukan bukan ancaman gitu kepada anak. Nah, ini seperti apa sih, kita bisa lakukan seperti apa nih kalau kita ingin membangun empati gitu ya, membangun empati kepada anak-anak. Nah, misalnya anak-anak ini yang sedang ada gejolak emosi, dia, berteriak gitu ya, atau dia, tantrum gitu ya teman-teman. Nah, eee, ini kita bisa mengatakan gitu, ini kita bisa mengatakan, "Kalau kamu terus-menerus berteriak seperti ini," gitu ya, "mama papa jadi tidak bisa mengerti apa yang sesungguhnya kamu inginkan." Gitu, teman-teman bisa ajak mereka, "Yuk kita cari cari cara yang lain untuk berbicara," gitu, Kak. Jangan pernah berpikir, apa ya, "Apa ngerti anak saya diomongin seperti itu?" Ya mungkin saja gitu nggak ngerti karena kita nggak pernah mencoba hal ini ya. Tapi kalau kita coba, sesungguhnya mereka adalah, anak-anak yang sangat bisa kooperatif gitu. Kalau kita mau, terus-menerus berlatih ya teman-teman. Jadi katakanlah,
kalau misalnya dia, ngamuk atau dia berteriak-berteriak gitu, kita, katakan bahwa mama papa jadi nggak bisa mengerti apa yang kamu inginkan sebetulnya. Karena kan kalau teriak-teriak aja gitu kan dia juga nggak bisa menyampaikan maksudnya apa, itu kan bahasanya dia berkomunikasi ya gitu. Yuk kita cari cara lain gitu untuk bicara. Nah, ini apa sih manfaatnya nih teman-teman dengan kita, berlatih ini? Nah, ini, membuat kita orang tua itu menjadi koregulator, atau teman pengatur emosi si anak ini, gitu. Jadi kita itu tidak menjadi sosok yang mengadili gitu, bahkan kita, ya mungkin mengancam, memukul gitu ya teman-teman, itu kan apa namanya, akan membuat situasi yang semakin buruk ya. Tapi kalau dengan kita, melakukan ini, maka kita bisa, belajar lebih berempati gitu, bukan, hanya mengancam gitu, bukan dengan ancaman, ya teman-teman. Dan ketika kita mampu menjadi, orang tua sebagai koregulator gitu emosi si anak, maka, pasti ya teman-teman, pasti akan, kita tuai sendiri nih nanti nih di kemudian hari gitu, dampak baiknya gitu teman-teman. Anak ini akan tumbuh menjadi anak pasti yang punya, empati gitu. Ketika dia menghadapi situasi di dalam hidupnya maupun ketika nanti mereka jadi orang tua juga, mereka juga akan, punya, apa namanya, bahasa empatik gitu. Dibandingin dengan, ketika misalnya mereka tumbuh menjadi anak yang, diancam, diadili, sering dipukul, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dalam dalam mengungkap kekaguman atau penghargaan nih, teman-teman ya. Praktek baru yang bisa kita lakukan, yang orang tua bisa lakukan yang menyembuhkan itu seperti apa sih dalam mengungkap kekaguman dan penghargaan? Kita bisa mengatakan gitu ya kepada anak-anak bahwa, "Papa mama lihat kamu sudah berusaha ya," gitu. "Kamu hebat ya karena kamu tuh gigih berusaha," gitu. Jadi kita itu tidak memberikan, apresiasi, kita tidak memberikan penghargaan hanya kepada hasilnya saja gitu, tapi kita memberikan, penghargaan itu kepada usaha dia. Jadi terlepas dari hasilnya itu nanti seperti apa, kita betul-betul menghargai, kita betul-betul kagum akan kegigihannya, akan usahanya dia, gitu ya teman-teman. Nah, di sisi ini tuh membuat anak, menjadi merasa dia tuh berharga gitu. Karena apa? Apapun yang terjadi gitu, apapun yang terjadi hasilnya, dia misalnya kalau dalam kompetisi ya dia menang atau nggak menang gitu kan, atau, dia mendapatkan, nilai yang, diimpikan ataupun tidak, atau apapun lah gitu ya, eee eee, dia tidak akan, merasa gagal gitu ketika dia belum mencapai itu. Karena apa? Karena dia diapresiasi, yang diapresiasi adalah usahanya, yang diapresiasi adalah kegigihannya dia dalam berusaha, gitu. Nah, teman-teman, ini yang juga saya secara pribadi sebagai orang tua ini selalu mengingatkan diri saya gitu ya, karena mungkin dulu saya tuh tidak mendapatkan, apresiasi atas usaha gitu, apresiasi ketika juara, apresiasi ketika mendapatkan ranking gitu, mendapatkan peringkat. Jadi jadi saya tuh berlatih ini gitu, karena, selama saya, apa namanya, bertumbuh gitu ya, saya tidak mengerti gitu, bahwa ternyata, eee kekaguman atau penghargaan dari orang tua terhadap usaha anak itu sungguh-sungguh berarti. Nah, penjelasannya gimana nih teman-teman? Ini akan membalik gitu ya, membalik efek dari mengecilkan prestasi. Kan di kali lalu yang kita bahas tentang 10 kekeliruan, yang sering dilakukan oleh orang tua yang menimbulkan luka pada anak itu, salah satunya itu ya, mengecilkan prestasi. Nah, dengan kita mengungkapkan penghargaan kita, kekaguman kita akan usahanya si anak, ini akan membalik efek yang tadi, gitu. Kalau udah terlanjur mungkin, ada dari kita yang, suka mengecilkan prestasi anak ataupun prestasi orang lain gitu ya. Biasa biasa kan polanya seperti itu ya, otak yang sama yang kita pakai untuk mengecilkan prestasi anak, otak yang sama juga yang kita pakai mengecilkan prestasi orang lain gitu, atau pencapaian-pencapaian orang lain. Nah, kalau kita belajar ini teman-teman dan kita praktek ini akan membantu anak merasa cukup ya teman-teman. Ini akan membuat dia merasa cukup, dan dia jadi tahu gitu, jadi tahu
apa namanya, apa yang dia kejar gitu, apa yang dia raih itu memang ya karena memang dia mau gitu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan dia menginginkan validasi. Karena saya sebagai seorang family hipnoterapis, saya juga banyak sekali ya mendapatkan klien-klien yang bahkan sudah sampai di, apa namanya, jenjang pendidikan doktoral gitu ya, sedikit lagi, mau jadi, doktor gitu, itu terus tiba-tiba kehilangan makna gitu ya, kehilangan makna, mengalami, psikosomatis ketika di terapi, ternyata akar masalahnya apa? Akar masalahnya sedari kecil, orang tua tidak pernah mengapresiasi atas usaha gitu. Jadi kalau misalnya orang tua menetapkan standar, dia berusaha kan untuk mencapai standar ini nih, "Oh, kamu kamu hebat kalau sampai di sini." Nah, ketika dia berusaha udah sampai di titik ini, orang tuanya nggak apresiasi, orang tuanya bilang, "Alah baru segitu aja, nih dikasih lagi standar yang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi." Dan sampai di satu titik ketika dia, apa namanya, sekarang ini menjalani program doktoralnya, orang tuanya meninggal gitu. Jadi dia bertanya sama saya, "Kepada siapa lagi saya mau, saya membuktikan ini, membuktikan pencapaian ini, untuk siapa lagi?" Karena seumur hidup saya bergerak, saya, apa namanya, berusaha menjadi orang yang sukses, yang terbaik di bidang saya, itu karena untuk membuktikan ke papa dan mamanya. Nah, kalau udah seperti ini ya teman-teman, kalau udah di titik sampai seperti ini ya, eee, saya cukup saya cukup prihatin, tapi ya itu juga menjadi warning gitu bagi saya gitu. Sehingga saya juga mau nih membagikan ini, ilmu ini kepada teman-teman ya, agar, anak itu bisa merasa cukup, tidak selalu, haus, akan validasi. Oke teman-teman, selanjutnya ya, selanjutnya di sisi permintaan maaf dan tanggung jawab teman-teman ya. Praktek baru apa sih yang bisa menyembuhkan gitu ya, praktek baru yang bisa menyembuhkan, yang bisa kita lakukan, kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, "Maaf ya, tadi papa mama marah karena kelelahan." Ya, tadi papa mama marah karena papa mama terlalu banyak beban pikiran, gitu ya. Kita juga bisa ngomong bahwa papa mama marah tuh bukan salah kamu, gitu ya. Itu salah papa sama mama, gitu. Karena papa yang kecapean atau papa yang terlalu banyak beban pikiran. Nah, terus kita boleh tanya nih kepada anak-anak ini, menurut kamu apa ya yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya besok, eee, bisa lebih baik dari hari ini? Teman-teman jujur ya, ini sering saya lakukan. Karena apa? Karena saya juga nggak tiba-tiba kan ya, nggak tiba-tiba langsung, jadi terapis gitu ya teman-teman. Saya juga mengalami, perjalanan kehidupan yang up and down terutama di, sisi parenting gitu ya teman-teman. Nah, jadi, ini sering sekali saya lakukan gitu. Jadi, eee pernah gitu ya, pernah anak saya itu memaknai bahwa saya itu marah karena dia yang salah, saya itu marah karena dia nakal. Tapi setelah saya tahu ilmu ini, teman-teman saya belajar terus-menerus dan saya juga, menerapi diri saya sendiri gitu ya teman-teman. Akhirnya, saya itu bisa, mempraktekkan ini di dalam parenting saya, bahwa apa, ya ibu minta maaf tadi ibu marah. Terus nanti kalau misalkan biasanya ketika kita minta maaf seperti itu, anak-anak nih hatinya kan kayak tersentuh dan mereka tuh nangis gitu ya. Kalau anak saya seperti itu ya, apalagi anak saya yang pertama itu, hatinya tuh lembut banget gitu. Jadi biasanya dia nangis dan biasa dia tuh minta maaf, "Ibu saya minta maaf kalau saya salah, kalau saya bikin ibu marah." "No no no, enggak, kamu enggak salah. Ibu tuh marah karena ibu tuh kelelahan. Ibu tuh marah karena ibu tuh, apa namanya, kecapean gitu, karena ibu tuh banyak banyak beban yang ibu sendiri juga belum bisa selesaikan, bukan salahnya kamu." Terus saya juga minta maaf, terus saya juga bertanya, apa ya, eee, yang baik yang bisa kita sama-sama lakukan? Atau kalau ibu sedang kelelahan, apa ya gitu yang, eee, bersedia kamu lakukan gitu? Nanti dia ya nanti kalau misalnya ibu capek aku mau, apa namanya, ambilin ibu minum atau pijitin gitu. "Oh oke terima kasih untuk perhatiannya." Jadi, eee, kita tuh sama-sama bisa bisa apa ya, bisa
juga punya kesepakatan untuk memperbaiki gitu, memperbaiki keadaan yang mungkin saja ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Heeh, dengan begini tuh juga jadi kayak buat saya jadi kayak saya punya kesempatan nih gitu di hari, besok untuk memperbaiki ini dan anak saya juga jadi punya kesempatan juga gitu bahwa, dia dilibatkan gitu mmm, ketika ibunya, mengalami hal-hal yang, eee, menantang gitu ya, yang challenging gitu, ini bisa dia menjadi, partner gitu, membantu, eee, ketika ibunya butuh, apa sih kalau saya itu biasanya ya itu ya, saya itu kelelahan gitu ya, saya itu butuh, suasana yang lebih tenang, seperti itu teman-teman. Jadi, mmm, ini terus-menerus nih saya lakukan nih di sisi yang ini, meyakinkan, memberitahu bahwa, ketika saya marah itu bukan kesalahannya dia, tapi saya aja yang memang, apa namanya, kelelahan, seperti itu teman-teman. Karena biasanya ya kita marah itu sebetulnya bukan karena, perbuatannya mereka gitu, tapi karena kita punya, kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi gitu ya. Kita itu merasa, tidak didengarkan, kita merasa diabaikan, tidak dihargai, yang seperti itu. Dan kalau itu ternyata ada gitu kan, itu memang berasal dari luka yang memang kita bawa gitu teman-teman, nggak tiba-tiba, terjadi begitu saja ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman, ini kita udah nyampe ke poin yang keenam. Nah, ini di sini kita mau belajar tentang batasan yang aman dan konsisten. Praktek baru apa sih? Oh ya, tadi yang permintaan maaf tadi teman-teman, permintaan maaf yang kita minta maaf tadi, itu tuh, untuk mengajarkan kepada anak ya, bahwa kita tuh juga adalah orang tua yang merupakan manusia yang bertanggung jawab gitu teman-teman. Jadi ketika kita itu minta maaf dan kita tanya, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu kan untuk, hari esok itu lebih baik, itu kita, secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak-anak ini bahwa kita itu sebagai manusia yang bertanggung jawab, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang dewasa yang nggak bertanggung jawab, nah mungkin dia, apa namanya, mungkin dia nih sisi yang ini nih, sisi, permintaan maaf, tanggung jawab bahwa, eee, ketika kita marah itu adalah, perasaan gitu, emosi yang kita rasakan gitu, bukan bukan kesalahan orang lain semata-mata gitu. Jadi nggak selalu saya marah karena dia, saya begini karena dia. Kalau kayak gitu kan dirinya jadi korban terus ya, nggak pernah berusaha bertanggung jawab. Nah, di sisi yang ini yang tadi permintaan maaf itu, ini kita mengajarkan kepada anak bahwa kita orang tua yang, juga manusia yang bertanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman. Oke lanjut yang tema yang keenam ini mengenai batasan yang aman dan konsisten. Praktek baru apa sih yang menyembuhkan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Nah, ketika kita punya aturan, contohnya misalnya kita punya aturan mengenai screen time gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak-anak ini, kalau aturan ini dilanggar, maka konsekuensinya adalah apa. Misalnya kalau kita punya aturan screen time, kalau konsekuensi dilanggar, maka akan ada waktu less gadget gitu. Maka akan ada waktu tidak ada gadget gitu. Dan itu berlaku sesuai dengan kesepakatan teman-teman di rumah masing-masing gitu ya. Mau berlakunya berapa lama gitu teman-teman. Nah, Eee, ini tuh kita berlatih ini tuh untuk apa sih? Ini tuh kita berlatih untuk konsistensi, membangun kepercayaan dan batasan. Nah, ini juga kita juga bisa, menjadikan diri kita tuh orang tua yang punya otoritas gitu, teman-teman. Karena apa? Karena dengan, batasan yang aman ini, kita tuh nggak cuman ngancem-ngancem gitu loh, nggak cuman ngancem-ngancem, "Kalau kamu begini, nanti kamu Eee, begini loh, kalau kamu melakukan ini, nah kalau kita kerjaannya cuma ngancam-ngancam aja dan kita juga tidak menjalani ancaman kita gitu ya, anak cuma diancam-ancam aja tapi nggak kita lakukan, itu kan kita punya otoritas hancur ya di mata anak ya, otoritas figur kita gitu, figur kita sebagai figur otoritas itu kan hancur di mata anak gitu. Nah, kita bisa berlatih dengan apa namanya, membuat aturan, lalu
membuat juga konsekuensi dari aturan yang, kita kita tetapkan bersama gitu di dalam keluarga. Ya, ini tentang batasan yang aman dan konsisten untuk membangun kepercayaan dan juga boundaries ya teman-teman. Ini untuk, melatih batasan juga. Jadi, banyak ya dari kita orang-orang dewasa yang kadang nggak ngerti, batasan gitu, melampaui batas gitu di hal-hal yang, bukan ranahnya dia gitu kan. Nah, ini kita bisa, melatih diri kita supaya anak ini juga bertumbuh dia tahu tentang, batasan dan tentang, konsistensi membangun kepercayaan. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya di tema konektivitas emosional harian, teman-teman. Praktek baru apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua ya? Praktek baru yang menyembuhkan adalah rutinkanlah waktu untuk terhubung gitu ya dengan anak-anak Anda. Waktu yang berkualitas, misalnya sebelum tidur, ngobrol ringan gitu ya, 5 sampai 10 menit. Nah, ini kita bangun, kebiasaan baik ini di dalam keluarga. Untuk apa sih gitu kita membangun konektivitas emosional harian ini? Nah, karena apa? Karena sebetulnya kehadiran emosional kita sebagai orang tua itu bisa mempererat ikatan, dengan anak dan bisa meredam luka. Luka terhadap apa? Luka ketika mungkin saja anak itu di dalam pikiran bawah sadarnya dia merasa bahwa dirinya tidak penting gitu, teman-teman. Jadi, ketika kita mempraktekkan ini bisa membuat, apa ya, kedekatan gitu ya, kedekatan atau ikatan kita, dengan anak tuh, ikatan emosional kita dengan anak tuh semakin kuat dan juga meredam jika seandainya anak itu sudah terlanjur terluka dengan dia itu, merasa aku tidak penting. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman boleh ketik di kolom chat, kalau enggak saya lanjut. Nah, saya juga pengen, eee, bukan tugas sih sebenarnya ini ya, tapi saya juga pengen sama-sama gitu ya, sama-sama mempraktekkan, ini bersama-sama dengan teman-teman. Nah, caranya gimana kita bisa praktek ya di rumah kita masing-masing. Jadi ini kayak ada tantangan kecil. Contohnya nih teman-teman, untuk 2 minggu ke depan, teman-teman bisa memilih gitu ya, memilih mau mempraktekkan, apa gitu dari, eee, ke 7 hal yang tadi sudah kita bahas gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman dalam 2 minggu ke depan misalnya pilih satu aja untuk dicoba, "Oh saya mau praktek nih," gitu ya, "saya mau praktek untuk 2 minggu ke depan saya mau untuk, praktek yang menyembuhkan validasi emosi anak," boleh. Atau teman-teman mau pilih, "Saya mau praktek untuk 2 minggu ke depan memberikan keterlibatan sama anak saya," boleh. Atau teman-teman mau praktek bahasa empatik dan bukan ancaman, boleh ya teman-teman selama 2 minggu kita berlatih ya. Atau teman-teman, mau mengungkapkan penghargaan atau kekaguman terhadap anak gitu ya, terhadap usahanya dia, kerja kerasnya dia, itu boleh. Atau permintaan maaf dan bertanggung jawab, atau saya nih, udah lama nih nggak melakukan, apa namanya, connection sama anaknya, waktu yang terhubung yang berkualitas, walaupun 5 sampai 10 menit sebelum tidur. Apapun itu ya teman-teman, kalau teman-teman oke, good, terima kasih. Kalau teman-teman, bersedia melakukan ini, kita praktek ini selama 2 minggu ke depan dan kita bisa catat gitu ya, catat di jurnal kecil kita, mungkin nanti 2 minggu lagi kita akan sharing gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi kita sampai di nomor 2 ya, tentang pola perbaikan dan interaksi harian. Ini sekarang kita sampai di nomor 3 tentang menyembuhkan luka pribadi agar tidak diteruskan. Nah, seperti apa ini? Karena banyaknya luka itu berasal dari, luka antar generasi ya, atau, masa lalu.
Nah, bagian ini penting agar orang tua tidak mewariskan luka baru kepada anak. Nah, dengan cara apa nih gitu ya? Nah, kita melihat tentang inner child work gitu ya atau reparenting. Oh ya, ini ini, slide-nya tidak di-share di layar Zoom. Iya, ini apa namanya, kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu ya tentang ini, nanti teman-teman menghubungi ketua kelas ya teman-teman, karena ini saya mendeliver materi yang, di-develop oleh Coach Arisandi, di dalam super parenting. Nah, super parenting itu penjelasannya itu ada sekitar 30 video ya teman-teman belajar dari A sampai Z, sehingga teman-teman bisa menghubungi, ketua kelas kalau teman-teman mau dapat, apa namanya, yang lebih detail lagi materi ini, gitu ya teman-teman. Saya lanjut ya, di nomor 3 tentang menyembuhkan luka pribadi tadi ya, kita bisa dengan inner child work atau reparenting, ya. Mungkin di dalam diri kita, teman-teman, ada bagian diri kecil kita yang terluka ya di masa pengasuhan ketika kecil. Ini kita bisa, terapi inner child ya, teman-teman ya, dengan konsep reparenting gitu sebagai cara menyembuhkan luka batin, apa namanya, di masa kecil kita, ketika kita, dalam masa, pengasuhan gitu ya. Biasanya ini, dari usia dalam kandungan sampai usia 7 tahun dan, berkembang terus gitu ya teman-teman. Nah yang kedua bisa dengan self healing atau, self healing dan teknik pengelolaan emosi. Nah beberapa teknik yang bisa dibagikan, kepada teman-teman pada malam hari ini ada, teman-teman bisa menuliskan jurnal, jurnal emosi ya, jurnal dari emosi-emosi yang teman bisa, mencatat gitu, apa yang dirasakan, pemicunya apa gitu ya. Saya, cepat, merasa, marah gitu, atau saya merasa, eee, kecewa, saya merasa sakit hati, pemicunya ketika apa. Nah, teman-teman bisa, menuliskan ini gitu ya, bisa punya jurnal pribadi nih teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa meditasi dengan cara meditasi, menyadari jalan nafas gitu ya. Terus teman-teman juga bisa mungkin, hipnoterapi atau konseling gitu ya, dan juga terhubung di grup-grup yang, bisa mendukung teman-teman nih untuk bisa, eee, mengelola emosi gitu ya teman-teman ya, atau grup-grup yang, seperti ini, seperti grup sekolah orang tua ini. Ini kan ini sangat 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 bagus ya, sangat bagus, sangat bermanfaat, ilmu-ilmunya banyak dan kita bisa praktekin. Gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada penyembuhan trauma antar generasi. Nah, generasional trauma ini, pola ya, pola luka yang, terwariskan teman-teman. Terwariskannya melalui apa sih gitu ya, kalau harta kan kita wariskannya, jelas gitu ya teman-teman ya, ada gitu kan bentuknya nih kalau harta harta apa namanya, fisik gitu ya. Tapi kalau, trauma terwariskannya kayak gimana nih bentuknya? Nah, pola luka yang terwariskan antar generasi itu melalui sikap, melalui bahasa tubuh, gitu, melalui cerita-cerita. Dari siapa? Tentu saja dari orang tua kita. Nah, kalau kalau orang tua kita mewariskan itu kepada kita dan kita tidak menyadari dan tidak menyembuhkan diri kita, maka sadar maupun tidak sadar kita akan mewariskan pola itu yang sama kepada anak-anak kita. Kayak gitu. Nah, terus orang tua kita dapatnya dari mana? Ya tentu aja dari generasi-generasi sebelumnya teman-teman, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan latihan nih. Latihannya apa? Identifikasi aja teman-teman, satu pola warisan dari orang tua ke generasi selanjutnya. Artinya dari orang tua teman-teman, polanya kepada teman-teman itu, teman-teman identifikasi ya. Identifikasi, apa nih polanya? Teman-teman bisa tulis juga gitu ya. Nah nah, biasanya sih kalau kita di sekolah orang tua, terus di Akademi Hipnoterapi Indonesia, kita banyak belajar untuk, menerapi diri kita sendiri gitu ya, dengan, ada yang namanya mandi mental lah, spa mental lah gitu ya. Kita bisa terapi dengan instant change technique, atau kita bisa hipnoterapi dengan AHI procedure namanya ya, itu hipnoterapi yang,
apa namanya, yang prosedurnya komplit itu dilakukan oleh terapis yang, tersertifikasi dan durasinya, kurang lebih antara 2 sampai 2,5 jam untuk satu kasus yang mau diterapi. Maksudnya satu akar masalah yang mau dibereskan. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa nanti menghubungi ketua kelas juga nanti bisa memberikan, nomor kontak, jikalau teman-teman membutuhkan, hipnoterapi di, daerah teman-teman masing-masing gitu ya, karena hipnoterapis lulusan dari AHI itu tersebar di seluruh Indonesia kok, gitu. Dan, eee, bisa dilakukan juga dengan online ya, online terapi. Nah, teman-teman, kurang lebih nih malam hari ini nih, 50 menit ya, 50 menit kurang lebih yang saya sampaikan, seperti ini teman-teman. Untuk menutup, sesi pada malam hari ini, mungkin kita bisa sama-sama, berlatih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman boleh menuliskan komitmen ya, menuliskan komitmen, satu pola lama apa yang teman-teman ingin tinggalkan, dan satu pola baru apa yang teman-teman mau kembangkan, gitu. Nanti kita bisa sharing mungkin, di 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan, kalau mungkin 2 minggu lagi memungkinkan, dan diperkenankan mungkin, kita ada, apa namanya, relaksasi bersama, mungkin bisa ya, ketua kelas Bro Tony. Kira-kira Siap memungkinkan siap, nggak Bu. ya? Bisa bisa bisa. Bisa ya kalau seperti itu, kalau juga teman-temannya antusias ya. Kalau Betul, teman-teman dengan mau ya. catatan ya, dengan catatan peserta nggak boleh sampai nyetir ya, harus memang Oh iya apa, bener, harus, dalam keadaan, tidak sedang membawa kendaraan ya, ya di kalau yang ruangan. kendaraan mungkin bisa ikutin rekaman aja kan, ini kita rekam, jadi jangan ikutin relaksasinya, berbahaya soalnya. Oh iya betul. Iya betul Bro Tony, mungkin Saya ini banyak saya peserta yang kadang-kadang perjalanan pulang sambil jalan, Bu, dengerin kelas kita kan. oke. Mungkin kita bisa, info dulu, kita announce dulu sebelumnya bahwa nanti sekolah orang tua akan ada terapinya, tapi ini tidak disarankan untuk, apa, relaksasinya, tapi tidak disarankan untuk yang di dalam perjalanan, kalau memungkinkan ya, Bro Tony. Oke teman-teman Betul, gimana Bapak Ibu oke semua saya setuju? Kalau yang setuju mungkin boleh kasih jempol di chat. saya boleh kasih jempol ya kalau mau, kalau nggak mau Ya, kita lihat dulu antusiasnya. iya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jangan sampai nanti, aduh kelamaan nih, sekolah orang tua nggak usah ada lah gitu. Oke, thank you yang udah kasih respon. Oke, ini tadi ya ada Bu Anis yang saya mau mengungkapkan rasa minta maaf terhadap anak. Bagus sekali Ibu, terima kasih untuk niat dan, eee, semesta merestui ya, Tuhan merestui niat baik Ibu. Oke, di Madiun alamatnya di mana? Nanti bisa tanya ketua kelas ya, WA ketua kelas. Oke, ini ada lagi dari Sutiastoko, Ibu Sindira, saya seorang kakek yang sering berinteraksi dengan cucu-cucu. Saya punya kebutuhan untuk kemampuan mengelola. Oke, sebab sebagai seorang kakek cenderung memanjakan dan permisif terhadap perilaku cucu. Iya, Bapak, ini kalau Bapak sebagai seorang kakek luar biasa sekali, saya salut sekali Bapak masih mau belajar untuk cucu-cucu, Bapak bisa menghubungi ketua kelas, Bapak bisa belajar dari, super parenting yang langsung dibawakan oleh Pak Arisandi. Itu dia membawakan sesi itu dari akar sampai ke ujungnya, sehingga kita tuh jadi punya panduan Bapak, nggak langsung gitu ya, kita nggak langsung dikasih ilmu yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba kita bingung, tapi kita bener-bener dikasih ilmu yang bisa kita praktekin nih, bahkan dari, yang sama sekali, istilahnya belum menjadi orang tua, gitu. Dan itu bagus banget, boleh menghubungi ketua kelas. Oke, Bu Lisa ya, saya akan coba untuk lebih mendengarkan anak-anak dengan lebih baik. Thank you untuk sekolah ini ya, Bu. Ya, terima kasih, salam kenal Bu Lisa. Oke, yang lainnya sisa jempol. Saya sering dengar temen yang sudah punya cucu bahwa ada konflik orang tua dengan kakek nenek dalam parenting. Iya, konflik ini biasanya terjadi, karena perbedaan generasi ya, perbedaan generasi dan juga mungkin saja gini, ketika kita menjadi orang tua itu kan
kita kan tidak pernah punya pengalaman sebelumnya gitu ya, dan tidak pernah ada sekolahnya menjadi orang tua. Nah, eee, ketika kita, eee, punya cucu, kita pikir kita tuh udah tahu segala-galanya, karena kita tuh udah punya anak, ya anak inilah gitu kan, yang akhirnya punya anak lagi gitu. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu sesungguhnya itu, apa namanya, selaras ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru banyak, menciptakan luka, jangan sampai kebutuhan dasar emosi anak terhadap rasa aman, dicintai, pengendalian diri, itu justru sebetulnya tidak pernah ada. Sehingga, ketika anak kita mau memperbaiki ini gitu ya, mau mendidik anak-anaknya dengan lebih baik, terjadi konflik nih sama orang tua. Jadi saran saya sih memang, sekolah orang tua ini, ilmu-ilmu dari Pak Arisandi ini dipelajari, bagus banget gitu oleh orang tua dan oleh kakek nenek, ataupun caregiver lah siapapun itu. Kalau misalnya caregiver-nya ternyata bukan kakek nenek, bukan orang tuanya langsung, itu juga ilmu ini juga sangat bermanfaat, seperti itu ya. Oke, saya juga pernah dengar orang tua bilang anak cowok nggak boleh nangis, masa gitu aja nangis. Ya ini membuat ini ya, membuat harga diri anak terluka ya, seperti ini ya. Heeh, tentu aja pasti kita kita aja orang dewasa aja kalau digituin aja juga nggak suka ya, apalagi anak-anak coba. Tapi kan mereka apa daya lah nggak bisa, berbuat apa-apa ketika kecil. Nah, kita yang udah belajar, kita buru-buru deh menyadari dan bertobatlah ya, mumpung masih ada waktu. Oke, bagaimana kalau anak sudah besar 26 tahun? Apa masih bisa kita perbaiki? Ilmu ini katanya Pak Arisandi sih mulai dari anak dari dalam kandungan 0 tahun sampai anak yang berusia 99 tahun, Ibu. Jadi kalau anaknya baru 26 masih punya banyak waktu sih sebelum sampai ke 99. Silahkan berlatih, belajar, apa yang kita tabur, itu nanti kita akan menuai hasilnya. Apa yang kita pikirkan, itu juga yang akan jadi realita dalam kehidupan kita ya. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 8.56. Kalau ada lagi nanti yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke ketua kelas. Oke, kalau untuk hal simpel anak laki sering nangis, juga tidak boleh bilang begitu. Ya, kita maunya apa? Kita maunya anak ini kalau kita maunya anak ini, dia menjadi anak yang lebih ceria, ya kita bilang, "Semakin hari mama papa lihat kamu semakin ceria ya, semakin hari papa mama lihat kamu semakin bisa ya mengendalikan, apa namanya, emosi kamu." Jadi kita katakanlah apa yang kita ingin terjadi. Kalau kita bilang, "Gitu aja nangis, jangan nangis." Dia nggak bisa ngerti itu, artinya apa gitu ya. Kita orang dewasa aja ketika dibilang jangan aja kadang masih suka melanggar ya. Jadi kita katakanlah kepada anak-anak apa yang kita mau ini terjadi di dalam dirinya dia. Kalau kita mau anak tumbuh jadi anak yang mandiri, papa mama lihat semakin hari kamu semakin mandiri ya. Semakin hari kamu semakin rajin belajar ya. Semakin hari kamu semakin pintar mengungkapkan perasaan-perasaan kamu, gitu. Oke, Bro Tony saya kembalikan kepada ketua kelas. Terima kasih untuk kesempatannya pada sesi pada malam hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Sindira dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat malam semua. Terima kasih Selamat Bu. malam. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima Terima kasih.